www.ecom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan kita semua terhindar dari bahaya COVID-19 yang saat ini masih melanda di beberapa negara, khususnya negara kita Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan terkait materi mata pelajaran prakarya. Ada 4 aspek yang biasa dibahas di mata pelajaran prakarya. Yang pertama adalah aspek kerajinan. Yang kedua, aspek rekayasa. Yang ketiga, aspek budidaya. Dan yang keempat, aspek pengolahan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memulai materi kita terkait aspek kerajinan, khususnya kerajinan bahan keras. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Diharapkan nanti setelah mempelajari, menonton, melihat video pembelajaran ini, anak-anak semua dapat menjelaskan pengertian kerajinan bahan keras. Yang kedua, memahami prinsip kerajinan bahan keras. Dan yang ketiga, menjelaskan jenis dan karakteristik bahan keras. Kita mulai untuk poin yang pertama, yaitu pengertian kerajinan dari bahan keras. Kerajinan pada umumnya adalah suatu proses untuk membuat produk dengan menonjolkan fungsinya untuk dipakai maupun sebagai pajangan dengan nilai estetika yang indah. Sementara, kerajinan bahan keras adalah sebuah kerajinan tangan yang menggunakan bahan-bahan keras dalam proses pengolahan dan sekaligus menjadi bahan baku utama dari sebuah produksi kerajinannya. Sebagai contoh berikut ini adalah miniatur kereta api yang terbuat dari bahan kayu. Ada 2 fungsi kerajinan pada umumnya. Yang pertama adalah fungsi pakai. Fungsi pakai di sini adalah produk kerajinan yang mengedepankan aspek fungsional. Yang kedua, fungsi hias. Fungsi hias memang hanya menonjolkan nilai estetika dan keindahan dibandingkan fungsi barangnya. Sebagai contoh, untuk kerajinan fungsi pakai dan hias, di sini Bapak menampilkan keranjang yang terbuat dari rotan untuk fungsi pakai, sementara lampu yang terbuat dari bambu untuk fungsi hias. Ada 3 prinsip yang perlu kalian ketahui terkait kerajinan bahan keras. Apa saja itu? Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Dan yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan mungkin semester-semester sebelumnya sudah kamu pelajari, yaitu dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Seorang perajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Selanjutnya, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya dengan muatan pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh penciptaan kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilih sebagai berikut. Yang pertama, produk dengan nilai fungsional. Di sini sebagai contoh Bapak tampilkan keranjang yang terbuat dari rotan. Yang kedua, produk dengan nilai informatif. Di sini Bapak tampilkan sebagai contoh pin kaleng
yang menampilkan beberapa logo, mungkin bisa saja nanti logo SMP 1 ataupun yang lainnya. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Di sini sebagai contoh, kerajinan lukisan kaca cerita Mahabharata dengan nilai simbolik. Dan yang terakhir, produk dengan nilai prestige. Di sini sebagai salah satu contoh, kerajinan tas kulit dengan nilai prestige. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor teknis. Ada 3 poin penting yang perlu kita pahami di sini, yaitu metode produksi yang handal. Poin kedua, penerapan daya mesin atau manual. Dan yang ketiga, tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Selanjutnya, faktor ekonomis. Kita sebagai perajin harus memahami bagaimana pemasaran yang tahan atas persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, selanjutnya kebijakan penciptaan untuk hak cipta, yang keempat nilai jual dan keberadaan suku cadang, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Untuk sisi faktor ergonomis, ada 4 poin yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana terkait kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan produk yang kita buat tersebut. Selanjutnya, faktor sains dan teknologi. Ada 2 poin yang perlu kita kembangkan di sini, yaitu terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi atau modifikasi. Dan selanjutnya, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Untuk faktor kelima, faktor estetika, yaitu menampilkan bentuk keindahan, produk yang memiliki daya pikat, penggarapan atau hasil yang detail, dan kesan atau tampilan yang bisa kita buat. Dan yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini berkaitan erat dengan nilai budaya di masing-masing daerah tersebut. Jadi untuk daerah kita, apa nilai budaya yang bisa kita kembangkan, dari situlah kita beranjak untuk membuat rancangan dalam pembuatan sebuah produk. Selanjutnya adalah jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Ada 2 jenis bahan keras yang biasa digunakan untuk membuat suatu produk kerajinan. Yang pertama, bahan keras alam. Bahan keras alam ini adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik hutan, bumi maupun perairan. Yang mana sifat dari bahan keras alam ini sifatnya solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Selanjutnya, bahan keras buatan. Bahan keras buatan ini adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu, sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Sebagai contoh, untuk bahan keras yang pertama yaitu bambu, ataupun yang kedua kerang. Sementara untuk bahan keras buatan, contohnya yaitu kaca ataupun kaleng yang terbuat dari logam. Baiklah, untuk materi pertama ini Bapak cukupkan sampai di sini, dan untuk tugas nanti bisa diakses melalui Google Classroom sesuai kode yang sudah dibagikan per kelasnya. Jika ada kesalahan, akhir kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TunePocket.com